Malam hari ini saya rindu kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini jelas bahwa peperangan kita hari-hari ini bukan melawan darah dan daging. Saudara, memang hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan peperangan secara head to head, secara langsung antara kita dengan penyebaran COVID-19. Dan semua fokus perhatian kita tertuju kepada penyebaran virus corona ini. Bagaimana kita mengikuti peraturan pemerintah, dan juga kita mengikuti tata cara pencegahan penyebaran corona, yaitu dengan berbagai cara yang sudah disampaikan kepada kita, yaitu dengan kita memakai masker, mencuci tangan, dan juga ada beberapa hal yang lain. Saudara, memang kita sedang menghadapi satu virus yang luar biasa. Tetapi malam hari ini saya mau ingatkan kita sekali lagi bahwa ada satu peperangan yang lebih dahsyat daripada peperangan dengan virus corona ini. Mari anak Tuhan, saya ingatkan kita malam hari ini, mari kita tercelik iman kita. Mari kita peka secara rohani bahwa ada satu peperangan yang lebih dahsyat dari virus corona ini, yaitu peperangan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, yang pada hari-hari terakhir ini sedang berusaha dengan tipu dayanya untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang percaya, sehingga pada akhirnya orang percaya mundur, meninggalkan imannya kepada Tuhan, mengandalkan diri sendiri, menyombongkan diri, kecewa, putus asa,
Dan pada akhirnya saudara, mereka melupakan kekuatan Tuhan. Dan mereka meninggalkan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, memang kita harus waspada dengan virus corona. Sebab virus ini sangat mematikan saudara. Saya melihat perkembangan dari penyebaran virus corona ini. Memang saudara ada yang sembuh. Tetapi bagi mereka yang terpapar virus corona dan memiliki penyakit bawaan, maka sudah dipastikan, saudara, mereka akan meninggal. Betapa ganasnya virus ini, saudara. Sampai negara Eropa, negara Amerika, mereka mengalami kelumpuhan secara ekonomi. Luar biasa, saudara. Bahkan Indonesia pun sedang mengalami masa-masa yang sulit. Negara kita sedang bukan hanya berperang dengan virus corona ini, tetapi sedang berperang dengan satu kekuatan yang sebenarnya akan hancur kalau tidak hati-hati mengambil kebijakan, yaitu saudara, terjadinya resesi ekonomi. Jika terus-menerus virus ini terjadi, maka akan terjadi resesi ekonomi. Dan itu mengakibatkan begitu banyak orang menderita. Karena saudaraku yang kekasih, banyak pabrik-pabrik yang mulai memecat karyawannya. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan saudara, penderitaan semakin hari semakin bertambah. Tetapi semuanya itu hanyalah sebuah peperangan biasa. Peperangan kita hari ini, saudara. Kita harus sadar bahwa di balik semuanya ini ada campur tangan daripada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, yaitu iblis dan semua pengikutnya, untuk memakai situasi ini, memakai keadaan ini untuk melemahkan anak-anak Tuhan, membuat anak-anak Tuhan lupa untuk datang mencari Tuhan. Membuat anak-anak Tuhan takut, gelisah, putus asa, cemas. Karena hanya memikirkan soal makanan dan minuman. Hanya memikirkan tentang apa yang dipakai. Memikirkan tentang hal-hal jasmani. Dan itu menimbulkan kekhawatiran yang sangat. Sehingga pada akhirnya anak-anak Tuhan melupakan bahwa ada Tuhan yang mengendalikan situasi ini. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, malam ini saya berbicara kepada saudara. Mari kita sadari bahwa ada skenario, ada satu agenda besar daripada iblis memakai virus corona ini untuk membuat kacau. Mengapa saudara? Karena hari-hari ini gereja pada tutup. Tidak ada ibadah-ibadah di gereja. Kita bersyukur karena kita bisa ibadah secara online. Tetapi apakah bisa dipastikan bahwa semua jemaat mengikuti ibadah secara online? Dan kalaupun kita ibadah secara online, apakah bisa dipastikan, saudara, kita sedang menghormati hadirat Tuhan? Apakah kita mengikuti ibadah dengan hati yang benar, dengan sikap yang benar? Ataukah kita dalam keadaan santai, dalam keadaan apapun kita lakukan kegiatan kita sambil kita beribadah? Dan saya mau bertanya saudara hari ini, bagaimana pertumbuhan iman saudara? Apakah hari ini engkau takut, engkau khawatir? Bukan karena Tuhan yang mengendalikan situasi ini, Tuhan yang mengizinkan ini dan kita lebih takut kepada Tuhan, atau kita takut kepada situasi yang sedang terjadi? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah saudaraku, bagaimana supaya kita tetap kuat? Firman Tuhan katakan akhirnya, saudara, yang Tuhan rindukan adalah pada akhir hidup kita. Setiap hal yang kita lakukan pada akhirnya, hari ini kita mengakhirinya, besok kita mengakhirinya, lusa kita mengakhirinya. Apakah kita mengakhirinya, kita sedang dalam kekuatan? Ataukah kita mengakhiri di dalam ketakutan, kegelisahan, keputusasaan, kecemasan? Saudara, firman Tuhan katakan hendaklah kamu kuat. Pada akhirnya saudara, Tuhan merindukan kita kuat.
Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang kuat di dunia ini. Sebagai hamba Tuhan, saya pun sadar saya tidak kuat. Siapapun kita tidak kuat. Tetapi syukur kepada Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan tidak sampai pada kuat saja. Tetapi dia katakan hendaklah kamu kuat di dalam. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan tahu kita tidak sanggup. Tuhan tahu kita tidak mampu. Tuhan tahu kita lemah. Kita tidak berdaya, saudaraku. Sebab peperangan kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang sangat kuat. Musuh yang sangat cerdik. Musuh yang memiliki kuasa. Dia bukan maha kuasa, tetapi dia memiliki kuasa. Dia adalah ciptaan Tuhan. Dia malaikat yang jatuh. Dan saudara, dia sudah tahu akhirnya dia akan binasa. Itu sebabnya saudara, hari ini dia begitu bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Nah saudaraku, Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin menasihati kita hari ini. Saya ingin menguatkan kita hari ini. Saya ingin membuat kita sadar hari ini bahwa kita kuat bukan karena keuangan yang kita miliki, saudara. Kita kuat bukan karena tubuh jasmani kita masih muda. Kita kuat bukan karena ilmu pengetahuan kita. Kita kuat bukan karena pemahaman teologi kita, saudaraku. Kita kuat bukan karena relasi kita dengan orang-orang hebat. Kita kuat bukan karena makanan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi saudara, kita kuat karena Tuhan yang ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah meletakkan sandaran hidupmu kepada hal-hal yang sementara ini. Jangan pernah letakkan imanmu kepada perkara-perkara yang dapat binasa. Tetapi mari letakkan imanmu, pengharapanmu di dalam Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan sajalah kita akan mengalami kekuatan. Sebab dialah sumber kuasa. Dialah Tuhan yang maha kuasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah ada di dalam saya. Dia ada di dalam saudara. Nah, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Saudara, hanya satu hal yang perlu kita lakukan malam hari ini, yaitu kita terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Saudara, hari-hari ini kita banyak punya waktu di rumah. Mungkin saudara yang mulai beraktivitas, saudara mulai bekerja. Tetapi saya inginkan agar jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Mari bangun mesbah penyembahan dengan Tuhan. Saudara, mari bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kita baca kitab-kitab di dalam perjanjian lama, bagaimana bapak-bapak Israel dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka selalu Tuhan perintahkan untuk membangun mesbah. Mesbah ialah tempat di mana bapak-bapak Israel, saudara, membangun hubungan dengan Tuhan. Mesbah berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa terhubung dengan Tuhan? Yaitu saudara membangun ibadah di rumah saudara. Saudara membangun persekutuan yang setiap hari secara rutin dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara mulai membangun persekutuan dengan Tuhan, saudara, saya pastikan saudara akan terhubung dengan Tuhan. Saudara akan terhubung dengan kuasa Tuhan. Saudara akan terhubung dengan pribadi Tuhan yang unlimited, yang tidak terbatas, saudara. Dan ketika saudara terhubung dengan pribadi yang tidak terbatas itu, maka kuasa Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Dan bukan hanya kuasa, tetapi firman Tuhan
pernyataan-pernyataan Tuhan akan saudara terima bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi kesehatanmu, bagi keuanganmu. Janji Tuhan akan engkau terima. Dan waktu engkau terima janji Tuhan, saya percaya jiwamu akan kuat, rohmu akan kuat, dan juga tubuh jasmanimu akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Abraham menjadi kuat, Ishak menjadi kuat, Yakub menjadi kuat, Daud menjadi kuat. Mengapa? Karena saudara, bukan karena apa yang mereka miliki, bukan soal domba, bukan soal takhta, bukan soal tentara, bukan soal kereta, bukan soal kegagahan jasmani, tetapi mereka kuat karena mereka memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, mari malam ini ambil waktu saudara. Ini adalah hari-hari terakhir. Saudara, kita sedang masuk di akhir permulaan penderitaan. Di masa akhir permulaan penderitaan. Saya katakan seperti itu. Kalau kita baca Matius pasal 24. Saudara, tanda-tanda sudah nyata. Kita sedang di akhir permulaan penderitaan. Kita akan masuk ke dalam masa penderitaan yang hebat. Artinya saudara, bahwa corona ini hanya awal saja saudara. Masih ada lagi masalah demi masalah yang ada di depan kita. Saya mau bertanya kepada saudara malam ini, apakah saudara sudah siap untuk hal itu? Apakah iman saudara sudah kuat untuk menghadapi hal itu? Saudara, mari kita miliki keintiman dengan Tuhan. Mari ambil waktu untuk menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Adakan pertobatan sungguh-sungguh saudaraku. Adakan ibadah sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Sebab saudara, itulah kekuatan kita. Dan waktu saudara terhubung dengan Tuhan, iblis dengan segala tipu dayanya tidak akan mempan dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu saudara, mengapa banyak anak Tuhan yang jatuh bangun di dalam dosanya. Mengapa hari ini dia bertobat, besok jatuh lagi, lusa bertobat lagi, tulah jatuh lagi, jatuh bangun di dalam dosa terus menerus. Mengapa saudara? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Mereka main-main dengan Tuhan saudara. Mereka mencoba hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Dan saudara, mereka dapati bahwa mereka jatuh. Mereka tersandung. Besok bertobat, lusa lagi, jatuh lagi. Itu yang disebut dengan kekristenan tomat. Habis tobat, kumat lagi saudara. Saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tomat. Habis tobat, kumat lagi. Saya berdoa malam ini supaya saudara tetap kuat. Saudara kuat bukan karena diri saudara dan apa yang saudara miliki, tapi saudara kuat karena Tuhan. Saudara kuat di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saudara. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati setiap kita.